Harta yang paling berharga adalah keluarga. kan ada lagunya itu ya. Betul. Boleh nyanyi? Boleh. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Amin lagi, Mas. Iya, oke. Ya. Tapi saya lebih ke servis sebenarnya, jasa. Karena kedepannya kita harus membangun sumber daya manusia nih, gitu. Sumber daya manusia. Jadi mulai dari anak tingkatan SD, SMP sampai kuliah dan umum, mereka tuh sebenarnya butuh. Karena gini, mereka belajar tuh sulit gitu, Mas. Belajar tuh sulit gitu. Belajar apapun tuh sulit lah gitu ya. Apalagi mulai dari nol gitu. Dulu calon saudara, sekarang udah menjadi saudara. Bukan saudara kandung, tapi saudara. Bukan saudara juga. Kalau saudara dari Nabi Adam, ya. Betul. Pilih di antara dua ini, istri atau anak. Kalau misalnya emang milih salah satu, kita milih satu sama lain sebenarnya. Satu sama lain. Iya. Jadi saya milih istri saya, istri juga milih saya. Oh gitu. Saya kalau misalnya ditanyain milih istri apa anak, nggak bisa saya. Gitu. Istri saya mengandung anak saya. Kalau saya milih istri saya, saya. Kalau saya milih anak saya, ya kasih istri saya juga. Gitu. Iya, benar. Gitu jadi ya. tetap ya dua-duanya saya prioritaskan. Jawaban yang sempurna, karena ketika kita ditanya milih istri atau anak, kita nggak usah jawabnya lebih baik muter seperti ini. Karena harta yang paling berharga adalah keluarga. Kan ada lagunya itu ya. Betul. Boleh nyanyi? Boleh. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Seperti itu ya. Itu rap atau apa awal-awal? Itu harusnya rap itu, Mas. Oh, rap. Kalau awal saya nggak hafal sebenarnya. Sama sih. Sebelum kita lanjut ngobrol lagi, kita ngopi dulu, guys. Oke, boleh. Pas dulu, Bang. Oh iya, Dik. Sekarang kan dari mulai pandemi itu kan, pandemi sampai sekarang alhamdulillah sudah normal. Jadi biasanya kita bekerja itu di kantoran. Sekarang udah merubah kebiasaan baru. Dari pandemi itu, setelah pandemi seperti pekerjaanmu juga kan mengajar online. Itu master privat kan? Mengajar online, dan juga seperti kebiasaan membuat konten seperti ini dan nanti bisa ditonton sama orang lain. Dan orang lain ketika melihat konten kita itu mungkin terinspirasi, kemudian mereka terhibur. Betul sih, Mas. Emang pandemi ini mengubah banyak kebiasaan ya, terutama bekerja itu. Kalau mengajar pun saya rasain, kalau dulu tuh ngajar harus di kelas atau ngajar langsung ketemu langsung gitu. Tapi pernah ngajar di kelas? Pernah ngajar di kelas, Mas. Dulu pernah ikut di salah satu bimbel di Malang. Ngajar di kelas juga. Cuman waktunya nggak sampai lama, mungkin cuman 4 bulan atau 5 bulan. Terus habis itu saya putuskan untuk join privat. Maksudnya di tempatnya orang lain juga, tapi privat gitu. Karena berarti kerjasama ya? Iya, kerjasama. Saya kira karena privat lebih, ternyata setelah saya jalani 3 bulan ternyata lebih enak daripada di kelas gitu. Anaknya lebih paham, terutama itu sih. Jadi kita banyak memberikan manfaat juga ke orang lain melalui privat tadi itu. Terus kalau ngomongin pandemi ini tadi, dulu privat harus tatap muka, sekarang itu nggak harus kayak gitu. Jadi sekarang bisa jarak jauh. Iya, sekarang kan posisi Fendi itu di Jakarta ya. Terus murid yang ada di Malang kan ada. Jadi sekarang udah benar-benar berubah sih setelah pandemi ini. Jadi pekerjaan tuh banyak yang WFH, work from home. Saya yakin sih sampai kedepannya juga kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang work from home itu juga masih terbuka lebar menurut saya, Mas. Bahkan dari guru pun, kalau misalnya kita pintar-pintar untuk mencari celah apa yang mau kita ajar nih gitu, skill apa yang kita punya gitu. Apalagi skillnya yang spesifik, misalnya kayak mengajar bahasa Inggris TOEFL. Nah, TOEFL itu juga, kebetulan saya beberapa kali dapat murid TOEFL juga gitu. Dari Jakarta muridnya, di Surabaya, di Semarang, kayak gitu-gitulah. Sekarang berarti muridnya berbagai macam daerah ya. Ada yang di Malang, terus Surabaya, Jakarta, Tangerang, Bogor, Jogja gitu ya. Ada yang Kalimantan juga. Cara daftarnya gimana? Cara daftarnya adalah yang penting kita memberikan sebuah link itu, nanti ada formulir pendaftarannya, nanti kita bisa merekap di situ. Kalau misalnya untuk orang mau mendaftar itu harus ini, Mas, maksudnya harus kita tarik dulu mereka tuh. Dan kalau misalnya mereka tertarik, mereka akan dengan sendirinya itu akan
langsung menghubungi gitu. Jadi kita harus punya pancingan intinya. Iya. Pancingannya harus meyakinkan, kredibel. Saya juga merasakan mengajar di kelas itu sebenarnya juga enak juga mas, gitu. Mengajarnya juga Iya. enak juga. Kalau mengajar online itu adalah sebenarnya kita lebih hemat apa ya, lebih hemat tenaga, lebih hemat pikiran gitu. Karena sebenarnya saya mengajar ini juga tujuannya bukan untuk sekedar memberikan ilmu sebenarnya. Bukan memberikan ilmu, bukan transfer ilmu, tapi bagaimana saya memastikan murid saya itu benar-benar diperhatikan, benar-benar didorong, benar-benar didukung untuk mencapai apa yang dia mau gitu. Contohnya aja kayak murid saya yang kelas 12. Dia tuh dulu nih tapi mas tahun lalu ya. Saya mau masuk ini mas, apa namanya, manajemen bisnis gitu. Manajemen bisnis. Iya. Ya saya fokuskan di situ gitu. IPS-nya saya fokuskan di situ. IPS-nya saya drill terus ekonomi, akuntansi, sosiologi kayak gitu saya drill terus dan dia benar-benar masuk manajemen bisnis akhirnya. Ada juga murid saya kelas 9 SMP, saya pengen masuk SMA favorit mas gitu di Surabaya gitu. Pokoknya, sebelum masuk SMA ya. jadi dia tuh dari kelas 7 8 sudah les di master privat, tapi waktu kelas 9 saya perlakukan khusus. Karena saya tahu anak kelas 9 pasti mau masuk SMA mana, saya selalu tanya, mau masuk SMA mana gitu. Saya pengen masuk top 5 di Surabaya misalnya gitu. Dan dia itu kebetulan yang dia nggak ikut zonasi, jadi dia harus prestasi gitu loh mas. Harus prestasi. Nah, saya ya udah, saya fokuskan di situ. Jadi semester kedua sudah saya latihan soal terus gitu. Jadi saya harus memastikan kalau murid saya ini kualitasnya melebihi murid yang lain gitu. Karena kalau di kelas kan mungkin kita memberikan ilmu bukan untuk ini ya, bukan untuk tapi kalau misalnya di kelas kan memberikan ilmu, ya mereka belajar di kelas memang gitu. Antara satu sama lain mereka mungkin berinteraksi, tapi ketika di rumah mereka mengerjakan PR, mereka udah jalan sendiri gitu mas. Mau nyontek teman pun kadang-kadang ya kan itu kan bukan sesuatu yang baik ya mas ya. Jadi lebih baik mereka ditanyain mereka tanya kepada mentornya gitu. Dan dimana itu saya berperan di situ. Pokoknya mereka harus merasa untuk saya disupport sama siapa namanya sama seseorang gitu, mentor gitu. Nah kalau misalnya mereka udah disupport ya gitu, mereka nggak akan takut untuk melakukan apapun gitu. Jadi kalau mereka udah disupport, mereka itu nggak akan takut gitu loh, karena aku udah support ini gitu, aku udah bodyguard gitu. Itu mereka nggak akan takut melakukan apapun gitu. Cita-citanya mau tinggi pun mereka nggak akan takut. Yang pasti mereka disupport 100%. Kita kan masih muda. Betul. Apa sih yang pengen diraih oleh Fendi sendiri ke depannya? Mungkin mau cita-cita jadi apa gitu ya? Iya. Kan sekarang kan posisinya udah mengajar kan, posisinya mengajar. Betul. Terus nanti ke depannya apa? Mengajar. Yang pasti sekarang saya nggak akan meninggalkan profesi saya sebagai pengajar. Berarti mengajar tetap. Jadi awalnya saya berkembang pun pertamanya dari mengajar juga. Mengajar. Terus nanti ke depannya apa? Ke depannya adalah karena dunia kan kita nggak tahu. Betul. Nah itu kalau ke depannya kayak ada pandemi juga kita juga nggak tahu ya sebenarnya. Jadi kita harus punya satu mindset. Iya, kreatif gitu. Mindset kreatif dan adaptif terhadap perubahan. Gitu. Jadi kreatif memang harus gitu, tapi yang pentingnya adalah adaptif terhadap perubahan gitu. Dulu awalnya juga ngajar itu juga tatap muka, tapi setelah ada pandemi ya mau nggak mau kita harus beradaptasi dengan itu. Akhirnya saya sampai beli tablet ya mas, tablet untuk ngajar jarak jauh gitu. Kalau misalnya pakai HP kan terlalu kecil, laptop pun saya nggak ada yang bisa dipakai untuk nulis di papan gitu loh, jadi saya beli tablet gitu. Oh berarti tetap mau ngajar ya? Alhamdulillah. Ayo minum lagi bro. Ya. Wow. Alhamdulillah. Rencana mau bisnis atau gimana? Iya, ada rencana bisnis. Sebenarnya collab sama istri saya sih, kemarin sudah rundingan untuk kita mau bikin sebuah media. Jadi siap lolos PTN. Jadi nanti kedepannya digunakan untuk media komunitas untuk anak-anak yang merasa kelas 12-nya nanti tidak didukung secara penuh gitu ya. Dan mereka benar-benar mau masuk PTN perguruan tinggi negeri lah gitu ya. Nah, kita akan support melalui kanal kita di Instagram gitu. Itu media yang akan kita jalani sebenarnya itu. Yang pertamanya itu. Amin lagi, Mas. Iya, oke. Ya. Wow.
Tapi saya lebih ke servis sebenarnya, jasa, karena kedepannya kita harus membangun sumber daya manusia nih gitu, sumber daya Iya. manusia. Jadi mulai dari anak tingkatan SD, SMP sampai kuliah dan umum, mereka tuh sebenarnya butuh, karena gini, mereka belajar tuh sulit gitu mas, belajar tuh sulit gitu, belajar apapun tuh sulit lah gitu ya, apalagi mulai dari nol gitu. Nah, orang-orang nih kalau misalnya nggak ada seorang mentor yang bisa membantu mereka, mereka akan dengan mudahnya membatalkan ini niatan mereka untuk belajar sebenarnya gitu. Menemani orang-orang yang dari nol gitu, belajar dari nol apapun itu gitu ya. Kalau anak sekolah mungkin nggak dari nol kan, kan ada gurunya tuh di sekolah gitu ya, nggak mungkin nggak dari nol. Mungkin kalau orang-orang umum yang kayak belajar bahasa Inggris, anak-anak S1 juga seperti itu kan mas. Anak S1 kan sebenarnya mereka nggak dapat basicnya itu dari sekolah SMA. Jadi mereka tuh kayak misalnya teknik mesin, di semester 2 aja udah matulnya tuh udah aneh-aneh gitu ya. Nah mereka ini pasti kesulitan nih belajar dari awal gitu. Jadi peran saya itu sebenarnya untuk saat ini adalah membantu orang untuk ini dari nol supaya mereka tidak menyerah. Berbagai topik yang kita obrolkan Iya. sekarang, nah kita coba menyimpulkan tentang topik yang kita bahas tadi. Oke, yang pertama adalah kita harus adaptif pertama terhadap perubahan. Jadi tidak boleh kaku dengan dunianya sekarang, tidak boleh punya pemikiran yang saya harus seperti ini gitu ya. Boleh punya tujuan hidup yang A misalnya, tapi untuk mencapainya kita harus fleksibel seperti itu yang pertama. Dan kita harus mau untuk belajar gitu ya. Kita harus mau untuk belajar apapun itu gitu ya. Apapun itu harus mulai mau belajar. Kalau misalnya belajar dari nol, bisa mungkin pilihlah mentor yang sesuai atau mentor yang memang sudah berpengalaman di situ. Terus jangan lupakan juga identitas kita yang ketiga. Jadi kita belajar dari orang Malang, belajar dari orang Bima seperti Mas Udin. Jangan sampai lupakan daerah asal kita, karena itu adalah identitas kita, itu adalah prinsip kita, itu adalah hati kita sebenarnya di situ. Jadi jangan sampai dilupakan gitu ya. Walaupun kita pindah kemanapun, kalau kita tahu identitas kita, prinsip kita, kita akan tidak mudah untuk terbawa oleh orang lain gitu ya. Tidak mudah untuk terprovokasi lah. Terprovokasi orang lain gitu ya. Jadi banggalah dengan daerah asal kita dan prinsip kita gitu. Karena tiap orang beda-beda, kita harus punya prinsip sendiri yang baik gitu ya. Itu yang mungkin bisa saya simpulkan 3 itu mungkin. Terima kasih Fendi udah meluangkan waktu podcast bersama saya, podcast Betul. Alami. Cukup sekian video dari kami, semoga bermanfaat dan juga tentunya terhibur. Salam Bang Din XL Channel. Dukung channel saya dengan cara klik tombol merah di bawah, subscribe, like, dan komen. Terima kasih, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Asia.